Di sebuah kota industri yang hiruk-pikuk, Raihan dikenal sebagai pengusaha muda paling sukses di kawasan itu. Di usia 33 tahun, ia sudah memiliki 5 cabang bisnis properti, 2 mobil mewah, dan villa di puncak. Namun, kesuksesan itu membuat hatinya membatu. Ia memandang rendah segala hal yang berbau agama, bahkan terang-terangan menghina kepercayaan orang lain. Tuhan, itu hanya cerita orang zaman dulu, katanya sambil tertawa di depan rekan-rekannya. Di ruang kantornya yang dingin dan bergaya minimalis, tidak ada satupun simbol keagamaan. Ia melarang karyawannya salat di jam kerja dan menolak permintaan untuk menyediakan musala. Baginya, waktu adalah uang, dan doa adalah buang-buang waktu. Kalau kalian ingin sukses, berhenti mengandalkan langit. Gunakan otak dan kerja keras, begitu ucapnya tegas dalam rapat pagi. Pada suatu malam, Raihan menghadiri acara keluarga di rumah neneknya di desa. Suasana hangat dan tenang berubah kaku ketika nenek memulai doa bersama sebelum makan. Raihan menyeringai sinis, lalu berkata keras-keras, masih percaya Tuhan di zaman ini. Lihat aku, sukses tanpa doa-doa kalian. Suasana pun hening, anak-anak kecil terdiam, dan sang nenek hanya menunduk menahan air mata. Raihan, hati-hati dengan lidahmu, nak, ujar neneknya lembut. Kau mungkin merasa tinggi sekarang, tapi langit punya caranya sendiri untuk merendahkan. Tapi Raihan hanya mencibir, lalu pergi dari meja makan. Baginya, perkataan neneknya hanya dongeng dari generasi tua yang belum melek zaman. Keesokan harinya, di media sosial pribadinya, Raihan membuat unggahan yang kontroversial. Ia menulis, semua ini aku capai tanpa bantuan Tuhan. Bukan karena doa, tapi karena otak dan kerja keras. Ribuan orang bereaksi. Ada yang marah, ada yang mengingatkan, namun banyak juga yang mengidolakan kesombongannya. Ia merasa menjadi simbol generasi baru yang bebas dari dogma lama. Namun, di balik layar kesombongan itu, beberapa kejadian kecil mulai mengusik hidupnya. Komputer kantornya rusak secara tiba-tiba, 2 proyek penting mengalami keterlambatan, dan seorang klien besar tiba-tiba memutus kontrak tanpa alasan jelas. Tapi Raihan menolak melihatnya sebagai pertanda. Kebetulan saja, pikirnya, aku tetap penguasa nasibku. Malam itu, neneknya mengirim pesan singkat yang hanya berisi 1 kalimat, jangan sampai Tuhan menjawab tantanganmu, Raihan. Tapi Raihan tidak membalas. Ia bahkan menghapus pesan itu dan menganggapnya sebagai ancaman dari orang yang tidak paham dunia modern. Ia tidak tahu, langkah-langkah kecil menuju kehancurannya telah mulai berjalan. Dan ketika langit benar-benar menjawab, Raihan akan mengingat kembali betapa sombong lidahnya pernah menggugat kekuasaan Tuhan. Beberapa hari setelah kejadian di rumah neneknya, Raihan kembali ke kota dengan perasaan puas. Ia merasa telah menunjukkan bahwa dunia telah berubah, bahwa logika dan materi lebih berkuasa daripada hal-hal yang menurutnya kuno seperti doa dan ibadah. Di mobil mewahnya, ia memutar lagu keras-keras dan berkata dalam hati, aku bukan boneka langit. Aku arsitek takdirku sendiri. Namun, dalam hati kecilnya, ada sesuatu yang mulai terusik. Ia tak bisa melupakan tatapan mata neneknya saat mengucapkan doa, meski suaranya gemetar. Ada ketenangan yang aneh, seolah sang nenek sedang berbicara pada seseorang yang benar-benar ada. Tapi lagi-lagi, Raihan mengusir pikiran itu. Ia menyibukkan diri dalam rapat dan proyek-proyek ambisiusnya. Suatu hari, seorang karyawan barunya, Dimas, yang dikenal taat beragama, meminta izin untuk salat zuhur di kantor. Raihan menatapnya dengan sinis. Kamu kesini untuk kerja, bukan untuk sembahyang. Kalau kamu masih hidup di abad pertengahan, lebih baik kerja di pesantren. Dimas hanya menunduk dan mundur pelan, tak berkata apa-apa. Kata-kata Raihan menyebar cepat di antara para karyawan. Suasana kantor menjadi tegang, penuh ketakutan dan bisik-bisik. Banyak dari mereka mulai menyembunyikan keimanan mereka. Mereka tahu, satu kata yang salah soal agama bisa membuat mereka dipecat. Raihan membangun tembok arogan di sekeliling dirinya, tembok yang tak hanya menjauhkan manusia, tapi juga menjauhkan nurani. Malam itu, Raihan pulang larut dan mendapati ibunya menelepon, memintanya menjenguk nenek yang sedang sakit. Ia menolak, aku sibuk, Bu. Lagi pula, nenek sudah tua. Wajar kalau sakit. Ia tak tahu bahwa saat itu, sang nenek sedang terbaring lemah, dan masih menyebut-nyebut namanya dalam doa. Di sisi tempat tidur yang sunyi, sang nenek merintih pelan, ya Allah, jangan hukum Raihan karena kebodohannya.
Ia tidak tahu apa yang ia hina. Ampuni cucuku. Doa itu mengalir dari hati yang tulus, meski yang didoakan telah berkali-kali melukainya. Di balik kekuatan Raihan yang ditunjukkan kepada dunia, ada sebuah jiwa yang sesungguhnya rapuh. Ia mulai kehilangan tidur, mimpi buruk menghampiri malamnya. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah gelap, dan ada suara yang berkata, "Kau menantang aku. Maka kau akan melihat siapa yang sesungguhnya berkuasa." Tapi di siang hari, Raihan tetap menjadi singa sombong di antara manusia. Ia belum tahu bahwa perlahan, satu persatu sandaran hidupnya akan ditarik dari bawah kakinya. Hari-hari berlalu, dan Raihan semakin terpaku pada kejayaannya. Ia baru saja menandatangani kontrak besar dengan investor luar negeri, proyek apartemen mewah yang digadang-gadang akan membuatnya masuk dalam jajaran 100 pengusaha muda paling berpengaruh di Asia. Ia berdiri di depan kaca gedung kantornya yang menjulang, menatap kota dengan penuh rasa tak terkalahkan. "Lihatlah, dunia ada di bawah kakiku," ucapnya dengan senyum angkuh. Ia mulai mengadakan pesta-pesta besar, mengundang pejabat dan selebritas. Dalam satu acara makan malam di Hotel Bintang 5, salah seorang tamu berdoa sebelum makan. Raihan tertawa dan berkata, "Kalian masih percaya makanan ini datang karena Tuhan? Ini hasil kerja keras manusia, bukan karunia dari langit." Banyak tamu tertawa ikutannya, tapi ada juga yang terdiam tak nyaman mendengarnya. Beberapa kolega bisnis sebenarnya mulai menjauh darinya secara perlahan. Mereka khawatir akan ucapannya yang sering menghina agama di tempat umum. Tapi Raihan tak peduli. Jika mereka tak tahan dengan kejujuran dan kekuatan pikiranku, mereka bukan partner sejati, katanya dalam hati. Ia semakin keras kepala dan merasa semakin benar dalam keangkuhannya. Tak hanya itu, Raihan juga mulai merusak simbol-simbol keagamaan di sekelilingnya. Ketika mengunjungi cabang perusahaannya di daerah, ia memerintahkan untuk mencopot kaligrafi Arab dari dinding. Ia menyebutnya sebagai ornamen kuno yang tak produktif. Ia bahkan menyuruh bawahannya untuk mengganti salam dengan sapaan netral, tanpa embel-embel keagamaan. Di rumah, ibunya hanya bisa menangis diam-diam. Setiap malam, ia mendoakan Raihan agar hatinya dilembutkan. "Ya Allah, Engkau tahu aku sudah tak tahu cara menasihatinya. Hanya Engkau yang bisa menyentuh jiwanya," liris sang ibu di atas sajadah. Tapi Raihan sudah tak pernah pulang, bahkan ketika sang ayah jatuh sakit, ia hanya mengirim uang lewat sopir pribadinya. Suatu malam, Raihan bermimpi dirinya berada di sebuah padang luas yang sangat kering dan sunyi. Ia berdiri sendirian, dan dari langit turun suara berat yang berkata, "Engkau telah menolak aku. Maka aku pun akan menarik tanganku dari hidupmu." Ia terbangun dengan keringat dingin, namun buru-buru menepisnya. "Mimpi cuma permainan otak," katanya sambil meneguk alkohol di kamarnya. Meski di luar ia masih tampak gemilang, krisis perlahan mulai merayap. Salah satu bank besar menunda pencairan dana. Proyek pembangunan apartemen tertunda karena masalah izin, dan beberapa media mulai mengkritik gaya bicaranya yang arogan. Raihan marah besar, menuduh semua orang iri pada keberhasilannya. Ia menolak introspeksi. Semakin ditekan keadaan, semakin besar kesombongannya tumbuh. Ia percaya bahwa hanya orang lemah yang mencari Tuhan saat kesusahan. Ia belum tahu, bahwa sebentar lagi, hidupnya akan dilucuti satu demi satu, hingga ia tak lagi punya tempat berlindung selain ke arah yang selama ini ia hina. Raihan mulai merasakan tekanan nyata. Proyek besar apartemen yang menjadi tulang punggung finansialnya dihentikan sementara karena masalah legalitas lahan. Pemilik tanah lama menggugat ke pengadilan, dan kasus itu mulai disorot media. "Ini cuma batu kecil," ujarnya kepada stafnya. Tapi dari hari ke hari, batu itu berubah jadi longsoran yang mengancam. Bank yang dulu dengan mudah mengucurkan pinjaman, kini mulai berhati-hati. Mereka meminta audit mendalam atas laporan keuangan Raihan. Ia mulai panik, namun tidak menunjukkannya. Ia tetap tampil percaya diri di depan publik, bahkan menyebut gugatan itu sebagai gangguan dari orang-orang gagal yang iri pada kesuksesan. Namun, di dalam hatinya, mulai tumbuh rasa tidak tenang yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Masalah bertambah saat salah satu anak perusahaan Raihan terkena skandal korupsi. Beberapa karyawan tertangkap menerima suap dari kontraktor, dan Raihan dituding membiarkan praktik itu demi keuntungan pribadi. Ia dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan. Ia mulai merasa dunia memusuhinya, dan semua berjalan tidak seperti biasanya. Dalam satu malam yang dingin, Raihan duduk sendirian di kantornya yang mewah,
memandangi berkas-berkas penuh angka dan masalah. Ia mencoba menghubungi beberapa teman bisnis lama, tapi banyak yang tidak lagi mengangkat panggilan darinya. Ia belum menyadari bahwa banyak dari mereka yang dulu merapat karena kekayaan, kini berbalik meninggalkan saat tuahnya mulai luntur. Kehidupan pribadi Raihan pun ikut berantakan. Kekasihnya yang selama ini selalu tampil di media sosial bersama dirinya, tiba-tiba mengakhiri hubungan. Ia menulis status ambigu yang menyiratkan bahwa Raihan lupa pada dasar kehidupan. Raihan marah, tetapi tak bisa membalas. Ia merasa seperti dikhianati dari semua sisi. Namun yang paling menyakitkan datang dari ibunya sendiri. Dalam percakapan telepon yang emosional, sang ibu menangis dan berkata, "Raihan, semua yang kau alami ini bukan karena dunia tak adil. Ini karena hatimu menolak Tuhan. Dan Tuhan sedang menunjukkan padamu siapa yang sesungguhnya berkuasa." Raihan tak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa berkata-kata. Malam itu, Raihan tidur dengan gelisah. Ia bermimpi lagi, kali ini ia berdiri di tengah gedung pencakar langit, lalu lantai di bawah kakinya mulai runtuh satu persatu. Ia berusaha berlari, tapi tak ada tempat yang aman. Saat jatuh, ia mendengar suara menggelegar, "Kau sombong terhadapku, maka aku tinggalkan engkau sendiri." Ia terbangun dengan tubuh gemetar. Namun, meski tanda-tanda itu makin jelas, Raihan tetap menolak bersujud. Ia lebih memilih mengatur strategi hukum dan bisnisnya. Tapi langit tidak pernah tertidur. Dan ujian sesungguhnya belum benar-benar dimulai. Beberapa minggu setelah keruntuhan bisnisnya mulai terasa, Raihan menerima kabar duka, neneknya meninggal dunia. Ia terdiam sesaat, tak ada air mata, hanya rasa hambar. Akhirnya, bisiknya lirih, seolah berita itu hanya satu beban lagi ditumpukan kekacauan hidupnya. Ia tak berniat datang ke pemakaman, tapi sang ibu menelepon dan memohon, untuk terakhir kalinya, "Nak, hormati dia, meski kau sudah melupakannya." Dengan enggan, Raihan pergi ke desa. Jalan yang dulu sering ia lewati di masa kecil kini tampak sempit dan asing. Wajah-wajah para tetangga memandangnya dengan tatapan campur aduk, antara heran, prihatin, dan marah. Ketika ia tiba, prosesi penguburan hampir selesai. Ia hanya berdiri dari jauh, tak mendekat. Tangannya terkepal, seolah menahan perasaan yang tak ingin ia akui. Di ujung liang lahat, seorang anak kecil membaca doa dengan suara lirih tapi tulus. Suasana hening. Raihan tak mengerti satupun isi doa itu, tapi suara anak itu terasa menusuk ke dalam hatinya. Ia merasa seperti dihakimi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Seketika, ia teringat pada masa kecilnya, ketika ia masih duduk di pangkuan sang nenek dan diajarkan menyebut nama Tuhan dengan lembut. Setelah semua orang pergi, Raihan mendekat ke pusara. Ia berdiri lama, tak tahu harus berbuat apa. Angin sore menghembus pelan, dan seolah dari dasar bumi itu, ia mendengar bisikan, "Aku sudah tak bisa lagi berdoa untukmu, Raihan, sekarang giliranmu mencari Tuhan sendiri." Raihan mundur beberapa langkah, napasnya tercekat. Hatinya bergetar. Sepanjang perjalanan pulang ke kota, Raihan diam. Tak ada lagu, tak ada telepon, hanya pikirannya sendiri yang gaduh. Ia mengingat kata-kata sang nenek, "Jangan sampai Tuhan menjawab tantanganmu." Sekarang, semuanya mulai masuk akal. Ia mulai menyadari bahwa setiap kehancuran yang terjadi bukanlah kebetulan. Namun, egonya masih berperang. Ia berkata dalam hati, "Mungkin ini hanya fase. Aku akan bangkit lagi. Aku bisa, tanpa siapapun." Tapi untuk pertama kalinya, suara itu tak lagi setegas biasanya. Ada keraguan, ada celah dalam kesombongannya, dan celah itu terus membesar dari hari ke hari. Di malam ketiga setelah pemakaman, Raihan bermimpi lagi. Kali ini ia melihat pusara neneknya, namun dari dalam tanah muncul tangan keriput yang menunjuk ke langit. Suara sang nenek terdengar lembut, "Waktu Tuhan tidak akan menunggumu, Raihan." Ia terbangun dengan napas memburu dan peluh dingin membasahi tubuh. Raihan menatap langit dari jendela kamarnya. Untuk pertama kalinya, ia berkata dalam hati dengan jujur, "Jika engkau benar ada, kenapa aku tak bisa merasakanmu?" Pertanyaan itu mengendap, tak ada jawaban malam itu. Tapi langit telah memulai percakapannya. Dan Raihan belum sadar bahwa air mata yang sesungguhnya akan segera turun. Sejak pemakaman neneknya, hidup Raihan tak lagi sama. Ia mencoba kembali mengendalikan perusahaannya, tapi semuanya berantakan. Kantor pusat diteror oleh wartawan karena kasus suap, para investor menarik diri,
dan audit dari pemerintah menemukan banyak kejanggalan yang selama ini ditutup-tutupi oleh tim keuangannya. Raihan berdiri di tengah badai, tak lagi memiliki siapapun untuk disalahkan. Di minggu itu juga, Raihan mendapat kabar bahwa aset-aset pribadinya mulai dibekukan. Mobil mewah disita, rekening diblokir, villa di puncak disegel. Dalam sekejap, semua kebanggaan yang dulu ia pamerkan lenyap seperti debu ditiup angin. Orang-orang yang dulu memujanya kini menjauh, seolah ia wabah yang harus dihindari. Raihan duduk sendirian di apartemen kosongnya. Tanpa pelayan, tanpa kekasih, tanpa panggilan dari dunia luar. Handphonenya hanya berisi notifikasi tagihan dan surat panggilan pengadilan. Ia menatap dinding bisu dan akhirnya menangis, bukan karena kehilangan harta, tapi karena hancurnya harga diri. "Kenapa semua ini terjadi padaku?" ujarnya lirih, meski dalam hatinya tahu jawabannya. Pada malam yang paling sepi, Raihan menggigil karena demam. Ia terlalu lelah untuk pergi ke rumah sakit, dan terlalu malu untuk meminta bantuan siapapun. Ia mengambil selimut tipis dan meringkuk di pojok ruangan. Dalam keadaan setengah sadar, ia kembali bermimpi. Kali ini, ia melihat dirinya duduk di tepi jurang yang dalam, dan dari balik kabut muncul suara yang berkata, "Masihkah engkau sombong terhadapku?" Ia terbangun dengan tubuh lemas, dan hati yang kosong. Tak ada tenaga untuk berdiri, hanya air mata yang mengalir tanpa diminta. Ia menatap langit-langit kamar, lalu berbisik pelan, "Tuhan, jika Kau benar-benar ada, tolong aku. Aku sudah tidak kuat." Itu adalah kali pertama dalam bertahun-tahun ia menyebut nama Tuhan bukan untuk menghina, tapi untuk memohon. Esoknya, ia memberanikan diri pulang ke rumah ibunya. Ibunya kaget melihat Raihan yang kurus, pucat, dan tampak seperti orang kalah. Namun, tanpa sepatah kata pun, sang ibu memeluknya erat. Tangisan Raihan pecah seketika. Ia tersungkur di pelukan ibunya dan berkata, "Bu, aku hancur. Aku salah, aku sombong, aku hina Tuhan, Bu." Sang ibu tak membalas dengan amarah, hanya mengelus rambut anaknya sambil berkata, "Kamu tidak benar-benar hancur, Nak. Kamu justru sedang dibangun ulang. Tapi kali ini bukan dengan keangkuhanmu, melainkan dengan kehendaknya." Raihan menangis lebih keras. Semua dinding kesombongan dalam dirinya runtuh hari itu. Di malam itu, untuk pertama kalinya sejak remaja, Raihan mengambil wudhu dan menunduk di atas sajadah pemberian neneknya dulu. Ia tak bisa membaca banyak doa, hanya menangis sambil berucap, "Ampuni aku, Tuhan, aku kembali." Hari-hari Raihan di rumah ibunya menjadi titik awal perjalanan baru. Ia mulai membaca kembali Al-Quran terjemahan yang dulu dibelikan neneknya saat remaja. Setiap kata terasa menusuk, seperti cermin yang memperlihatkan betapa kotornya hati yang dulu ia banggakan. Ia menangis hampir setiap malam, bukan karena kehilangan dunia, tapi karena baru sadar betapa jauh ia telah meninggalkan Tuhan. Ia mulai belajar salat perlahan-lahan. Awalnya kaku, sering salah gerakan, tapi tak ada yang menertawakan. Hanya sang ibu yang sabar mendampingi. Di sujud pertamanya, Raihan menangis sejadi-jadinya. Ia merasa begitu kecil di hadapan Tuhan yang selama ini ia hina. "Ya Allah, aku kembali, jangan Kau tinggalkan aku lagi," bisiknya dalam sujud yang panjang. Masyarakat sekitar yang dulu mencibir, kini mulai melihat perubahan nyata pada Raihan. Ia yang dulu arogan dan kasar, kini menjadi pendiam, sopan, dan banyak meminta maaf. Ia mendatangi Dimas, mantan karyawannya yang dulu ia hina karena salat di kantor, dan memohon maaf. Dimas menatapnya haru, lalu memeluknya tanpa berkata apa-apa. Air mata Raihan kembali mengalir. Suatu hari, ia mengunjungi masjid kecil tempat neneknya biasa beribadah. Ia duduk lama di teras, memandangi sajadah usang yang digantung di dinding. Ia teringat ucapan neneknya, "Satu-satunya tempat kau bisa kembali meski seluruh dunia menolakmu, adalah Tuhan." Ia bersujud di sana, tak peduli siapa yang melihat. Raihan mulai aktif dalam kegiatan sosial kecil. Ia menggunakan sisa uangnya untuk membantu pembangunan ulang musola kecil dan membagikan sembako untuk keluarga miskin. Ia tak lagi mencari sorotan kamera, tak ingin terkenal, ia hanya ingin menebus dosa-dosanya. Orang-orang perlahan mulai menerima kehadirannya, bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai manusia yang kembali sadar akan siapa dirinya. Tiap malam Jumat, ia rutin membaca surah Yasin dan mengirimkan doa untuk neneknya. Ia tahu bahwa semua jalan ini, semua ujian, semua luka, adalah cara Allah menjawab doa sang nenek.
Raihan kini percaya, tak ada doa yang benar-benar hilang, hanya tertunda sampai waktu yang ditetapkan Tuhan. Meski masa lalunya kelam, Raihan tidak ingin menutupinya. Ia justru sering membagikan kisahnya di forum-forum kecil atau kajian pemuda masjid. Ia berkata, "Saya dulu menghina Tuhan. Saya tertawa saat orang berdoa. Tapi sekarang saya tahu, saat semua yang saya banggakan lenyap, hanya Tuhan yang tetap ada." Kini Raihan hidup sederhana, tapi damai. Ia tak lagi tidur dalam kekhawatiran, tak lagi dikejar mimpi buruk. Karena ia tahu, yang dulu ia lawan bukanlah manusia, tapi Tuhan. Dan Tuhan, dalam kasih sayangnya yang tak terbatas, masih membuka pintu, bahkan untuk seorang Raihan. Waktu berjalan, dan luka-luka dalam diri Raihan perlahan berubah menjadi pelajaran yang menyembuhkan. Ia tak lagi merasa malu mengakui bahwa ia pernah jatuh begitu dalam. Justru, dari kejatuhan itu ia menemukan kekuatan sejati, bukan dari jabatan, uang, atau popularitas, tapi dari keikhlasan berserah kepada Tuhan. Luka batin dan kehancuran hidupnya menjadi seperti jalan panjang menuju sebuah cahaya yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Raihan mulai menulis. Ia mengisahkan masa lalunya dalam sebuah blog pribadi, dengan jujur dan terbuka. Tulisan-tulisannya dibaca ribuan orang. Banyak yang tersentuh, banyak pula yang mengaku tengah berada di fase yang sama, jauh dari Tuhan, sombong karena dunia, dan merasa kosong di puncak keberhasilan. Raihan tidak menawarkan nasihat, ia hanya menunjukkan bahwa ia sendiri adalah bukti bahwa Allah masih memberi kesempatan. Ia kemudian diundang ke beberapa kampus dan komunitas untuk berbagi kisah. Dalam setiap sesi, ia selalu memulai dengan satu kalimat yang menjadi kunci hidup barunya, "Saya pernah menantang Tuhan, dan Tuhan tidak membalas dengan murka, tapi dengan kasih sayang yang menghancurkan kesombongan saya." Para pendengar seringkali menangis, tersentuh bukan hanya oleh ceritanya, tapi oleh kejujuran dan rasa sesal yang tulus dari sorot matanya. Tak sedikit orang yang mendekatinya secara pribadi, minta didoakan, atau sekadar ingin berbicara. Raihan menerima semua dengan rendah hati. Ia sadar, dulu ia dihormati karena kekayaan, tapi kini ia dihargai karena ketulusan. Perbedaan itu terasa dalam lubuk hati, dan lebih memuaskan dibanding semua tepuk tangan di dunia bisnis yang dulu ia puja. Ibunya kini tersenyum setiap hari. Sang ibu sering berkata kepada tetangga, "Anakku dulu hilang. Tapi Tuhan menuntunnya pulang." Kalimat itu membuat Raihan menangis setiap kali mendengarnya. Ia tahu bahwa jika bukan karena doa ibunya, mungkin ia sudah tenggelam dalam kesombongan tanpa akhir, bahkan mungkin mati dalam keadaan menghina Tuhan. Satu hari, Raihan ziarah lagi ke makam neneknya. Ia membawa bunga dan duduk lama di samping pusara itu. Di sana, ia membaca surat Yasin dengan suara pelan. Setelah selesai, ia menunduk dalam, dan berkata, "Mbah, Raihan sekarang tahu. Tuhan itu tidak butuh dihormati. Tapi manusia butuh Tuhan untuk tidak tersesat." Angin berhembus lembut, dan hatinya terasa lapang. Raihan pun membuat keputusan besar, ia menjual sisa saham perusahaannya dan menggunakan dana itu untuk membangun pesantren kecil bagi anak-anak yatim. Ia ingin hidupnya berarti, bukan dalam angka-angka di rekening, tapi dalam setiap hati yang terbantu. Ia ingin menutup lembaran hidupnya dengan amal, bukan arogansi. Kini, luka-lukanya telah menjadi bekas yang ia peluk dengan syukur. Karena justru lewat luka itu, Tuhan menjamah hatinya. Dan bagi Raihan, itulah obat paling mujarab, pertolongan dari langit yang datang di saat ia paling hina, namun justru disambut dengan cinta. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Raihan berubah sepenuhnya. Ia bukan lagi Raihan sang pengusaha besar, melainkan Raihan sang pembelajar dan pembimbing jiwa-jiwa muda. Pesantren kecil yang ia bangun kini ramai dengan anak-anak yatim dan santri dari berbagai daerah. Mereka bukan hanya belajar agama, tapi juga diajari bisnis yang jujur, tanggung jawab, dan pentingnya iman dalam setiap langkah hidup. Raihan tidak mengambil keuntungan dari pesantrennya. Semua dikelola sebagai amanah. Ia hidup sederhana, bahkan tidur di kamar kecil di belakang dapur bersama para pengurus. Tapi dari wajahnya terpancar ketenangan yang tidak pernah ia miliki saat berada di puncak kekayaan. "Aku tidak kaya secara harta, tapi aku lebih kaya dari siapapun. Secara hati," ucapnya suatu hari kepada seorang santri. Ia mulai dianggap guru oleh banyak orang, meski ia sendiri selalu menolak disebut demikian. "Aku bukan guru, aku hanya orang yang pernah berjalan dalam kegelapan dan diberi kesempatan untuk melihat cahaya,"
katanya rendah hati. Ceramah-ceramahnya menyentuh karena berasal dari pengalaman nyata, bukan teori belaka. Raihan sering mengingat malam-malam sunyi saat ia terkapar di lantai apartemennya, sendirian dan kehilangan segalanya. Kini, setiap kali ia sujud, ia bersyukur karena pernah dihancurkan. Kalau Tuhan tak pernah menamparkan aku dengan keras, aku mungkin masih merasa jadi Tuhan kecil di dunia ini, ucapnya suatu hari dalam salah satu tausiahnya. Ibunya menjadi saksi hidup perubahan luar biasa anaknya. Di usia senja, sang ibu merasa hidupnya lengkap. Tak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat anak kembali ke jalan Tuhan, katanya sambil menggenggam tangan Raihan dengan air mata haru. Setiap langkah Raihan kini terasa seperti penggenapan dari semua doa yang dulu dipanjatkan dalam sepi. Suatu malam, Raihan bermimpi. Ia kembali melihat neneknya, duduk di beranda rumah kayu dengan wajah tenang. Cahaya itu sudah ada di hatimu sekarang, Raihan. Jaga, dan sebarkan, ucapnya. Saat terbangun, Raihan menangis, namun tidak lagi karena sesal, melainkan karena syukur yang dalam. Raihan mulai menulis buku tentang perjalanan hidupnya. Ia beri judul, Tersungkur dan Diangkatnya. Buku itu menjadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya mereka yang tersesat dalam kesombongan dan merasa terlalu jauh untuk kembali. Raihan ingin semua tahu, tidak ada manusia terlalu kotor untuk disucikan oleh Tuhan, selama masih mau menangis dan kembali. Dan dalam kesunyian malam yang sering ia isi dengan doa, Raihan tahu, jalan gelap yang dulu ia lalui ternyata adalah jalan yang menuntunnya pada terang. Bukan jalan lurus dari awal, tapi jalan berliku yang penuh luka, namun justru luka itu yang membuka matanya untuk melihat cahaya sejati. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Raihan berubah sepenuhnya. Ia bukan lagi Raihan sang pengusaha besar, melainkan Raihan sang pembelajar dan pembimbing jiwa-jiwa muda. Pesantren kecil yang ia bangun kini ramai dengan anak-anak yatim dan santri dari berbagai daerah. Mereka bukan hanya belajar agama, tapi juga diajari bisnis yang jujur, tanggung jawab, dan pentingnya iman dalam setiap langkah hidup. Raihan tidak mengambil keuntungan dari pesantrennya. Semua dikelola sebagai amanah. Ia hidup sederhana, bahkan tidur di kamar kecil di belakang dapur bersama para pengurus. Tapi dari wajahnya terpancar ketenangan yang tidak pernah ia miliki saat berada di puncak kekayaan. Aku tidak kaya secara harta, tapi aku lebih kaya dari siapapun secara hati, ucapnya suatu hari kepada seorang santri. Ia mulai dianggap guru oleh banyak orang, meski ia sendiri selalu menolak disebut demikian. Aku bukan guru, aku hanya orang yang pernah berjalan dalam kegelapan dan diberi kesempatan untuk melihat cahaya, katanya rendah hati. Ceramah-ceramahnya menyentuh karena berasal dari pengalaman nyata, bukan teori belaka. Raihan sering mengingat malam-malam sunyi saat ia terkapar di lantai apartemennya, sendirian dan kehilangan segalanya. Kini, setiap kali ia sujud, ia bersyukur karena pernah dihancurkan. Kalau Tuhan tak pernah menamparkan aku dengan keras, aku mungkin masih merasa jadi Tuhan kecil di dunia ini, ucapnya suatu hari dalam salah satu tausiahnya. Ibunya menjadi saksi hidup perubahan luar biasa anaknya. Di usia senja, sang ibu merasa hidupnya lengkap. Tak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat anak kembali ke jalan Tuhan, katanya sambil menggenggam tangan Raihan dengan air mata haru. Setiap langkah Raihan kini terasa seperti penggenapan dari semua doa yang dulu dipanjatkan dalam sepi. Suatu malam, Raihan bermimpi. Ia kembali melihat neneknya, duduk di beranda rumah kayu dengan wajah tenang. Cahaya itu sudah ada di hatimu sekarang, Raihan. Jaga, dan sebarkan, ucapnya. Saat terbangun, Raihan menangis, namun tidak lagi karena sesal, melainkan karena syukur yang dalam. Raihan mulai menulis buku tentang perjalanan hidupnya. Ia beri judul, Tersungkur dan Diangkatnya. Buku itu menjadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya mereka yang tersesat dalam kesombongan dan merasa terlalu jauh untuk kembali. Raihan ingin semua tahu, tidak ada manusia terlalu kotor untuk disucikan oleh Tuhan, selama masih mau menangis dan kembali. Dan dalam kesunyian malam yang sering ia isi dengan doa, Raihan tahu, jalan gelap yang dulu ia lalui ternyata adalah jalan yang menuntunnya pada terang. Bukan jalan lurus dari awal, tapi jalan berliku yang penuh luka, namun justru luka itu yang membuka matanya untuk melihat